Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 22 September 2025. Topik, Engkau harus mengampuni. Dan jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 17 ayat 3 dan 4, Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku, sepanjang hari kita perlu mewaspadai diri kita. Salah satu hal yang perlu kita waspadai sebagai murid Kristus adalah bagaimana merespons ketika hati kita disakiti oleh orang lain. Sebab bukan tidak mungkin kita terjebak dalam kebencian dan kepahitan. Dan ini tidak bisa kita elakkan karena kita setiap hari bersinggungan dengan orang lain. Mengapa demikian? Ya, seringkali hidup kita tanpa kita disadari, kita menjadi orang yang sulit mengampuni orang lain. Dan yang paling parah lagi, tanpa kita tidak sadari, bahwa kita telah masuk dalam golongan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Melalui konteks firman Tuhan hari ini, kita melihat ada satu pesan Tuhan Yesus, ketika seseorang menyakiti hati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengawali semua perintah ini dengan satu seruan peringatan, Jagalah dirimu. Salah satu momen yang perlu kita ingat, ketika kita disakiti orang lain, adalah di mana kita perlu menjaga atau mewaspadai diri, dan memperhatikan bagaimana kita harus merespons sikap kita tersebut. Justru diri kitalah yang perlu dijaga. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita, karena inilah yang diberitakan di dalam Alkitab, yaitu kita diperintahkan oleh firman Tuhan, agar menjaga diri kita. Supaya, kita tidak terjebak dalam perilaku dosa, yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Bagaimana menjaga diri? Yaitu dengan memperhatikan respons kita dalam sikap berperilaku, yaitu pertama, tidak membalas perbuatan buruk dari orang menyakiti kita, supaya tidak menjadi akar pahit hati dalam diri kita. Dan kedua, marilah belajar melatih diri untuk mengampuni. Dengan memperhatikan respons kita, berarti kita punya reaksi yang positif dan dengan tidak membalas saat kita disakiti. Ketika disakiti, kita tidak perlu menyimpannya dalam hati, agar tidak menjadi pahit hati dalam diri kita. Apakah kita tidak boleh marah ketika kita disakiti? Ingatlah saudaraku, ketika kita dalam kemarahan saat kita disakiti, kemarahan kita itu cenderung masih menetap di atas permukaan sikap kita. Dan jika kita tidak membereskannya, sikap kemarahan itu akan mempengaruhi emosi. Lalu kalau kita lalai mengontrol diri, akhirnya mencemari hidup kita. Gampangnya ketersinggungan kita itu, Alkitab telah menggambarkan bagaimana kepahitan tertanam dalam diri kita, seperti layaknya akar yang dapat merambat. Akar pahit itu dapat menimbulkan kerusuhan dan dapat mencemarkan banyak orang. Itulah sebabnya kita diperingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Maka kita perlu menjaga diri, dengan senantiasa dekat dan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk menjaga diri, kita juga harus belajar rela mengampuni, karena saat mengampuni, sebenarnya kita sedang membebaskan diri dari segala beban-beban dosa, tetapi biarlah Tuhan yang membalas perbuatan mereka yang menyakiti hati kita. Mengampuni berarti kita memandang orang yang menyakiti kita dengan penuh kasih, tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut. Dengan demikianlah jiwa kita bisa tenang.
Maka bila kita disakiti, seperti kata Yesus, jagalah dirimu. Memang sakit hati kita, bila diri kita ditipu atau dibodohi oleh orang, apalagi dengan orang yang kita kenal. Tetapi, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 17, 18 dan 19. Adakah yang mampu melawan sabda Tuhan? Ya. Benar, Tuhan tidak langsung membalas kejahatan mereka. Tetapi orang yang mengabaikan sabda Tuhan, Tuhan akan mengingatnya. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada mereka yang menyakiti hati kita. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, hidup dengan rukun, saling mengasihi dalam kasih Tuhan yang tulus dan murni, tanpa rasa benci, amarah dan dendam, tanpa kemunafikan. Semua saling mengampuni, saling memaafkan, karena Allah telah mengampuni kita. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, kasihi saudaramu. Sesat bagi Tuhan, oh, manalah mungkin bisa berbuah bila tak punya kasih. Janganlah kau lupa kasihnya bagi kita semua orang yang berdosa. Sudah selayaknya bila kita saling mengasihi. Betapa